Mari kita berdoa. Sama-sama Ibu. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang pertama, Ibu akan mengecek kehadiran dari Laila, Ainun, Kholila, Naila, Aulia, Rini, Hanif, Dini. Oke, anak-anak Ibu semua sudah hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baik merilekskan tubuh kita. Ayo semuanya tarik nafas. Dalam hitungan 1, 2, 3. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Oke, semuanya sudah rileks. Oke, untuk belajar dia merilekskan diri. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional sebagai kepedulian kita terhadap negara kita. Silakan anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mengecek semangat kalian, kita akan diskusi sepuluh semangat. Ada yang hafal? Semuanya sudah hafal? Oke. Tepuk semangat. Oke, semuanya semangat. Jadi kita sudah semangat, tapi kita akan ada yang ingat nggak pembelajaran kita kemarin? Membuat kita berhenti saat bergerak. Lalu coba deh kalian mau sama dua tangan. Iya betul, karena kita menggeser kedua tangan kita, terasakan itu adalah karena gaya gesek. Gaya gesek. Oh itu gaya gesek ya. Nah, kita mulai dari itu gaya di sekitar kita, gaya gesek. Perhatikan gambar. Yang paling bawah kan yang lebih mudah.
di sekitar kita gaya gesek. Nah, mulai dari itu gaya di sekitar kita gaya gesek. Perhatikan gambar. Yang paling bawah dan yang lebih mudah itu orangnya lagi ngapain? Kita mendorong kan adanya sentuhan antara permukaan lantai dan benda, itu adalah terjadi gaya gesek. Ini dia. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari dua benda yang saling bergesekan satu dengan yang lainnya dengan arah yang berlawanan. Kekuatan permukaan dan berat menentukan besar kecilnya gaya gesek. Ini Ibu akan membagikan bahannya. Untuk ini bisa dibaca bersama. Lalu yang kedua, sifat-sifat gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan manusia atau kebutuhan kita. Nah, contohnya nih ada beberapa cara memperkecil gaya gesek. Bisa dilihat nggak itu gambar apa? Bisa keluarga roda sepeda ada rantainya. Iya, benar sekali, itu ada roda sepeda rantai di mana seseorang memberikan oli sehingga roda atau rantai sepeda itu bekerja dengan baik ketika kita mengayuhnya. Yang asapnya itu dikasih minyak. Iya, jadi lalu yang kedua bisa dilihat beberapa cara memperkecil gaya gesek. Bisa dilihat itu gambar apa? Ada ini yang ada penari. Ya, benar sekali, di sini ada contoh di mana penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Beberapa cara memperkecil gaya gesek adalah bisa terlihat apa gambar apa itu? Sejarah pertama di Surabaya. Bermain ski. Biasanya di wilayah Eropa yang mereka sering berski. Ya, namanya. Ya, benar sekali. Nah, penggunaan pisau sebagai alat sepatu ini bisa mempermudah mereka berjalan di atas es. Nah, lalu ada cara memperbesar gaya gesek. Nah, bisa kita lihat di situ ada sepatu yang bergerigi atau menggunakan pul. Iya, benar sekali. Nah, ini biasanya main itu sepatunya ada pulnya itu biasanya gunanya untuk apa? Buat Untuk main bola biasanya sore itu. Oh, oke. Biasanya sepatu ini pas kita mendaki juga bisa digunakan. Bisa ya? Ya, benar sekali. Supaya kan medan kita mendaki itu kan curam. Jadi penggunaan pul ini sangat berguna. Enggak. Ibu cuma melihat doang. Ya, betul, seru. Ibu melihat di TikTok. Teman-teman ibu juga ada yang mendaki, ada yang bergunung, ada yang
misalnya keadaan itu jalan itu licin, biasa alumni itu beda penggunanya supaya bannya itu nggak pas kita naik motor itu nggak ada tergelincir ya. Ada rambut-rambutnya Ya, kayak itu. Ya. Nah, lalu pemberian rantai pada mobil yang saat musim salju. Biasanya di negara Eropa musim salju itu kan licin permukaannya. Biasa penggunaan rantai ini sangat berguna supaya ketika mereka keluar berbelanja menggunakan mobil itu tidak tergelincir. pakai rantai ya itu. Iya. Jadi rantainya itu diikat sama bannya ya supaya Menghambat ini ya itu. supaya jalan itu kan licin. Jadi karena ada rantai itu kan supaya bergelombang-gelombang gitu nah. Jadi supaya tidak licin. Kan kalau mobil kan beda ya. Jadi karena ada rantai itu ada permukaan dasarnya yang bisa untuk mereka berjalan. Lalu gaya gesek secara fungsinya gaya gesek itu dipengaruhi posisi lintasan mendatar atau menurun. Bisa dilihat rambut yang sedang menurun naik ke perompokan itu sebagai dimana gaya gesek itu posisi lintasannya dipengaruhi oleh menurun. Lalu besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bersentuhan. Bisa bulat atau kotak. Bisa dilihat di gambar. Itu anaknya lagi ngapain tuh? Nah, manakah permukaan benda yang bersentuhan? Iya benar, bola dan lantai. Nah, yang di sampingnya itu ada koper atau kontainer. Kontainer di bawahnya itu ada roda supaya mudah berjalan. Kalau misalnya dia kotak aja, pasti geseknya lebih besar. Ya, benar sekali. Nah, istilah kecilnya juga dipengaruhi oleh permukaan lintasan rata, bergelombang, kasar, halus, dan kecil. Contohnya saja tuh ada gambar mobil jalannya licin, hujan, itu dipengaruhi dengan permukaan yang licin. Nah, gaya gesek besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi berat sebuah benda. Yang semakin berat suatu benda gaya gesek juga akan semakin besar. Nah, contohnya aja misalnya di sini ada botol, ini kan ada isinya. Lebih berat pasti dipindahkan. Sedangkan kalau misalnya yang lebih ringan, pasti yang lebih ringan itu pasti mudah untuk digerakkan. Sedangkan yang lebih ada airnya, pasti lebih berat untuk digerakkan. Itu saja. Apakah dari materi itu ada yang dipertanyakan? Sudah dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Kemarin ibu ada suruh kalian bawa penghapus dan Oke, ini ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini buat apa itu? Sebelum mengerjakan, tulis dulu nama kelompok dan nama tokohnya. Kelompok halilintar. Kelompok mobil, Kak. Kelompok motor, Kak. Kelompok Oke. Di sini ada perintahnya. Gesekan lucu. Ges lucu.
Baca bismillah dulu sebelum persiapan. Tuliskan kelompok dan anak kelompok pada kelompok. Lalu buka di halaman ketiga. Ada gambar. Nah, perhatikan gambar yang ada pada KPD. Lalu bacalah pertanyaan, ditulis di kolomnya. Diskusikan jawabanmu dengan anggota kelompok, lalu tuliskan hasil diskusinya secara lengkap. Lalu bagian LPPD yang kedua, kalian tuliskan. Aku mau nulis saya. Ini atasnya Kalian melakukan percobaan yang tadi bukan sudah suruh atas dan penghapus. Kalian bisa melakukan percobaan sesuai dengan perintah yang ada di halaman keempat. Kalian bisa coba ada pertanyaannya, perintahnya di halaman keempat. Lalu baca percobaan. Nah, lakukan percobaan dengan mendorong sebuah penghapus di atas dua permukaan berbeda, misalnya aja beda kalian dan kita atasnya. Karena bukan mana yang dibuat penghapus itu berarti nah berdasarkan kamu buatlah laporan singkat dan diskusikan bersama teman-teman. Jika ada yang kesulitan silakan ditanyakan sama guru. Nah ini Tony berarti ya. ya kalian tulis laporannya di kertas HPS yang sudah dikasih di halaman kelas ya. Aku sama Laya. Ibu Ibu. ya Sobek ya. kertas HPS-nya Nih tuh. Mana nih jelasan pengambil esai kesebutan hasil nanti tugas hasil proyeknya dipresentasikan. Ya ibu akan menilai kekompakan kalian.
Nanti dipresentasikan. Oke. Sekarang kelompok 1 maju presentasi. Ingat ya, kalau kita guys, atau lambat, jadi gaya geseknya itu lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda, muncul akibat sentuhan permukaan dan besarnya dipengaruhi oleh kekasaran permukaannya. Ya benar sekali. Kita dari kelompok mana? Geskut. Coba repeat teman-teman. Nanti dulu. Menurut kalian kayak apa? Makasih ya Rini. Nilai bagus ya? Kamu aja bersumpah. Mereka ini. Dari tanggapan temannya sudah bagus. Yeay. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Asik. Terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil percobaan. Masih ngikuti kita. Masa? Ih, gak ada kompak. Belum, kami masih pemanasan. Tuh, 2, 3. Kami dari kelompok tak sombong, tak sombong. Jadi berdasarkan dari hasil percobaan kami mengenai benda ini tadi. Nah, Kayak gosok kan pakai permukaan yang sosok kok. lebih kasar dari di sini itu lebih sulit atau lebih lambat gaya geseknya dan juga lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek yang di tempat yang lebih licin. Jadi gaya geseknya lebih kecil. Nah, jadi kesimpulannya itu gaya gesek itu merupakan gaya yang melawan gerak benda, muncul akibat sentuhan permukaan dan besarnya